Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Kayla Salsabila sebagai Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang sistem muskular, khususnya muskuli membri inferioris atau otot-otot pada ekstremitas bawah. Kita akan mengelompokkan otot di bagian membri inferior menjadi beberapa regio. Yang pertama ada regio gluteal, yaitu di bagian posterior. Sini. Kemudian ada regio femoris. Regio femoris itu di dekat os femur. Kemudian ada regio cruris atau tungkai bawah. Ini regio cruris. Dan yang terakhir ada regio pedis di bagian kaki. Yang pertama, kita akan bahas dari regio glutea terlebih dahulu. Di bagian sini ada suatu otot yang besar disebut sebagai musculus gluteus maximus. Kenapa namanya gluteus maximus? Karena dia otot regio gluteal yang paling besar. Otot berikutnya pada regio glutea yang bisa dilihat dari bagian lateral atau bagian samping, di sini ada musculus tensor fasciae latae. Nah ini. Nah kalau teman-teman lihat, dia itu memiliki insersio pada tractus iliotibialis. Ini ya, tractus iliotibialis yang ini, dia insersio dari musculus tensor fasciae latae. Oke, kita lanjut ke regio berikutnya, ada regio femoris. Nah, regio femoris itu akan kita bagi menjadi 3 bagian atau 3 kompartemen. Yang pertama, ada kompartimentum anterius femoris atau di bagian anterior atau bagian depan. Berikutnya ada kompartimentum medial femoris, nanti di bagian medial. Kemudian ada kompartimentum posterius femoris di bagian belakang atau di bagian posterior. Oke, pertama kita bahas dari kompartimentum anterius femoris atau yang di bagian depan. Nah, di sini jika teman-teman lihat, ini ada suatu struktur otot yang bentuknya seperti sabuk pengaman. Ini disebut sebagai musculus sartorius. Berikutnya, di bagian anterius juga terdapat sekelompok otot yang disebut sebagai musculi quadriceps femoris. Yang mana? Yang ini. Ini adalah musculi quadriceps femoris. Fungsinya untuk apa? Untuk mengekstensikan bagian cruris. Nah, nanti otot-otot ini memiliki tendo yang sama. Musculi quadriceps femoris tersusun dari 4 otot. Yang pertama, ada musculus rectus femoris. Jika musculus rectus femorisnya kita angkat, kita akan melihat musculus vastus intermedius. Nah, di bagian lateralnya, di sini ada musculus yang disebut sebagai musculus vastus lateralis. Di bagian medial sini, kita bisa melihat ada otot yang disebut sebagai musculus vastus medialis. Nah, keempat otot tadi merupakan penyusun dari musculi quadriceps femoris, yang nantinya mereka akan berinsersio pada tuberositas tibia. Kalau teman-teman lihat, tendonya memanjang ya, seperti ini, melewati patella, sehingga bagian bawah dari tendo musculi quadriceps femoris yang ini bisa juga disebut sebagai tendo patella. Lalu kita lanjut ke kompartimentum medial femoris. Nah, di sini, ini ya, kompartimentum medial itu yang ini. Pertama, ada otot di bagian medial yang kalau teman-teman lihat di atas, dia itu bentuknya lurus. Di sini, ini adalah musculus gracilis. Nah, selain itu, di bagian kompartimentum medial juga ada suatu otot yang disebut sebagai musculus adductor longus. Nah, nantinya musculus ini berfungsi untuk adduksi koksa atau mendekatkan koksa ke sumbu tengah tubuh. Selanjutnya, kita ke kompartimentum posterius femoris atau yang di bagian belakang. Di sini, ada otot yang dikenal sebagai musculus biceps femoris. Kenapa dia disebut sebagai musculus biceps? Karena dia punya 2 kaput atau 2 kepala. Nah, berikutnya di sini ada otot yang dikenal sebagai musculus semitendinosus. Nah, jika musculus semitendinosusnya dibuka, di bagian profundanya akan terlihat musculus semimembranosus. Oke, kita lanjut ke regio selanjutnya, yaitu regio cruris. Regio cruris punya 4 kompartemen atau 4 bagian. Sebenarnya 3, tapi nanti yang posterior kita bagi lagi. Jadi yang pertama ada kompartimentum anterius cruris. Jadi di bagian depan. Terus ada kompartimentum lateral cruris di bagian lateral. Dan yang ketiga ada kompartimentum posterior cruris. Nanti yang posterior ada 2, ada yang pars superficialis dan yang pars profunda. Oke, berikutnya kita bahas satu-satu per kompartemennya. Yang pertama ada kompartimentum anterius cruris. Nah, dia terdiri dari otot apa saja? Yang pertama di sini. Ada suatu otot yang letaknya dekat tibia dan dia ada di bagian anterior. Makanya otot ini disebut sebagai musculus tibialis anterior. Nih, cara bedakannya, kalau teman-teman lihat lebih lanjut, kita susur ya tendonya. Nih, dia tuh agak ke belakang, di bagian sini. Kenapa? Karena dia insersionya ada di basis metakarpal.
Jadi dia ke belakang untuk tendonya. Otot di kompartimentum anterius berfungsi untuk ekstensor atau mengekstensikan bagian kaki. Sehingga nanti penamanya juga mirip-mirip dengan itu. Nah, selain ada musculus tibialis anterior, di sini juga ada suatu musculus. Nih ya, yang jika teman-teman lihat, dia tendonnya ke jari-jari. Nah, karena dia bagian anterior, berarti kan ekstensor. Jadi, otot ini adalah musculus extensor digitorum longus. Ini ya. Ini adalah musculus extensor digitorum longus. Nah, jika teman-teman lihat yang ini kan ada suatu otot yang dia tendonnya hanya ke bagian ibu jari kaki saja atau ke bagian hallux yang ini. Makanya otot ini dikenal sebagai musculus extensor hallucis longus. Oke, berikutnya kita lanjut ke kompartimentum lateral cruris. Nah, di bagian lateral ada dua otot. Dia letaknya dekat dengan fibula. Nah, di sini yang pertama, ini kita bisa lihat ini adalah musculus fibularis longus. Dia memanjang. Ini musculus fibularis longus. Nah, kalau yang kita angkat musculus fibularis longusnya, kita lihat di bagian profundanya yang ini terlihat lebih pendek ya. Ini adalah musculus fibularis brevis. Berikutnya kita lanjut ke kompartimentum posterius cruris. Nah, untuk kompartimentum posterius kan ada dua, yang superficial dan profunda. Di sini saya akan menjelaskan yang superficial saja karena yang terlihat di kadaver yang jelas itu yang superficial. Nah, di sini ada otot yang sangat besar di bagian posterius cruris, di bagian superficial. Ini adalah musculus gastrocnemius. Jika musculus gastrocnemiusnya kita angkat, kita lihat bagian profundanya di sini. Ini adalah musculus soleus. Nah, kedua otot ini membentuk kelompok otot yang disebut sebagai musculus triceps surae, di mana nanti musculus triceps surae memiliki tendo yang ini dikenal sebagai tendo Achilles atau tendo calcaneus. Kita ke regio terakhir yaitu regio pedis. Nah, regio pedis itu di bagian kaki ini ya. Sebenarnya ada banyak otot-ototnya, baik dari bagian dorsum ataupun bagian plantarnya. Tapi di sini saya akan jelaskan yang terlihat di kadaver saja. Di sini ada suatu otot yang tadi kan kalau di bagian depan dia tuh untuk ekstensor. Nah, ini juga sama. Ini adalah musculus extensor digitorum yang brevis, jadi yang pendek. Ini adalah musculus extensor digitorum brevis. Ini. Nah, nanti kalau dia lebih lanjut di sini ada suatu musculus yang tendonya hanya ke hallux saja. Ini adalah musculus extensor hallucis brevis yang. Demikian pembahasan mengenai musculi membri inferioris. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Love anatomy, support humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.